Kami mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelompok 3 Literasi Teknologi Informasi. Dengan dibuatnya video ini, kami akan mempresentasikan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Mikael berkata, transformasi digital bukan tentang menghilangkan kertas, ini tentang menggunakan teknologi untuk membuat pekerjaan kita lebih baik dan lebih efisien. Inilah topik menarik pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai tren teknologi informasi dengan judul pembahasan transformasi e-commerce, peluang dan tantangan bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Muhammad Al-Husaini, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi Informasi yang saya hormati, serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Saya Silvia Jahrotenisa dengan NPM 2334018 selaku moderator pada presentasi kali ini, didampingi rekan-rekan saya selaku pemateri, yaitu ada Debbie Utami dengan akhiran NPM 033, Cantika Malinda Putri dengan akhiran NPM 043, Mutia Rahmagunanda dengan akhiran NPM 032. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, tinjauan pustaka dan hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja kepada pembahasan materi. Kepada rekan-rekan selaku pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan bagian pendahuluan. Seiring berkembangnya perkembangan e-commerce telah menjadi pilar utama transformasi teknologi bisnis. E-commerce merupakan salah satu teknologi canggih yang mendorong kemajuan bisnis digital di Indonesia. Saat ini, e-commerce merupakan proses terjadinya transaksi jual-beli yang sebenarnya dilakukan secara online melalui media elektronik, transaksi antar perusahaan yang berlangsung melalui jaringan internet. Dalam dunia perdagangan, e-commerce membawa banyak perubahan proses jual-beli, tidak lagi memerlukan kontak tatap muka seperti di toko tradisional. Penjual dan pembeli cukup menyelesaikan transaksi secara online. Dan selanjutnya tinjauan pustaka, di mana dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, e-commerce. E-commerce ini telah saya jelaskan sebelumnya, di mana e-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada proses membeli dan menjual barang atau layanan melalui internet. Ini melibatkan berbagai aktivitas seperti penelusuran produk, pembayaran online, dan pengiriman barang. E-commerce telah mengubah cara orang berbelanja dengan memberikan akses mudah ke berbagai produk dan layanan dari manapun dan kapanpun. Ini juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mencapai pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis tradisional. Yang kedua yaitu aplikasi e-commerce adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari e-commerce yang ruang lingkup e-commerce lebih luas, tidak hanya perdagangan saja, tetapi juga kerjasama dengan mitra bisnis, pelayanan pelanggan, lowongan, dan lain-lain. Selain teknologi, jaringan internet, perdagangan elektronik juga memerlukan penggunaan teknologi database atau basis email atau surat elektronik, dan bentuk teknologi non-komputer lainnya seperti sistem transmisi dan elektronik. E-commerce melalui internet dapat menjadi kekuatan pendorong dalam meningkatkan perekonomian domestik dengan meliberalisasi layanan domestik dan mempercepat integrasi dengan manufaktur global. Ketika e-commerce mengintegrasikan bisnis domestik dengan bisnis global, tetapi juga pada pengendalian domestik, khususnya di bidang telekomunikasi, jasa keuangan, serta pasokan dan distribusi. Yang ketiga yaitu peluang usaha. Peluang usaha merupakan risiko yang dihadapi oleh individu atau kelompok dalam berbagai permasalahan ekonomi. Mahasiswa dapat memanfaatkan peluang bisnis untuk mendapatkan penghasilan, mengetahui dan memahami peluang bisnis dapat memberikan informasi tentang potensi sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, termasuk membuat foto sendiri dengan
banyak masyarakat yang menggunakan internet dan media sosial membuka banyak peluang untuk pemasaran produk menggunakan software e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia bisa menjadi hal yang baik jika Anda mencoba membangun bisnis di bidang e-commerce dunia bisnis. Terakhir yaitu tantangan usaha, yang dimana tantangan atau yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, merangsang bekerja lebih keras. Masalah bisnis diartikan sebagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Tantangan dalam memulai bisnis antara lain persaingan yang ketat, membangun kepercayaan konsumen dan keamanan transaksi. Permasalahan bisnis yang dihadapi mahasiswa sebagian besar adalah finansial. Sumber modalnya adalah uang. Terbatasnya sumber finansial mahasiswa dapat menjadikan tantangan bagi mahasiswa untuk memulai bisnis online. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan ini tantangan besar ketika tren yang terus berkembang seperti tingkat pasar saat ini akan terus berubah. Kurangnya pengetahuan tentang dunia bisnis menjadi kendala utama ketika keputusan yang salah dapat mempersulit pencapaian tujuan perusahaan yang sedang dibangun tersebut. Metode penelitian, di mana metode penelitian ini mencakup pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data dari angket yang dibagikan kepada mahasiswa. Nah, pengumpulan data merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian adalah untuk mengetahui banyaknya mahasiswa yang tertarik untuk memulai berbisnis online. Aplikasi belanja online penting bagi mahasiswa dan juga terdapat beberapa tantangan beserta peluang yang ada di dalamnya. Nah, informasi dalam survei sudah pasti valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan survei tersebut. Isi penelitian ini juga dirancang untuk memenuhi tujuan penelitian kami. Nah, hal ini mengungkapkan sejauh mana sih minat mahasiswa untuk memulai berbisnis online, betapa pentingnya aplikasi belanja online bagi mereka, serta mengidentifikasi tantangan maupun peluang yang mungkin mereka hadapi. Terdiri dari memastikan pertanyaan penelitian mencakup aspek-aspek penting terkait fokus penelitian sehingga data yang dihasilkan memberikan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diamati. Oleh karena itu, proses pengumpulan data ini bertujuan tidak hanya untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian, tetapi juga untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mempunyai validitas, reliabilitas, dan relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian. Nah, kami berharap data yang diperoleh selama tahap penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan interpretasi lebih lanjut terhadap penelitian tentang perubahan e-commerce dan dampaknya terhadap mahasiswa. Yang kedua, ada analisis data. Nah, analisis data memiliki berbagai teknik berbeda tergantung pada permasalahan yang diteliti. Setiap teknik analisis data berfokus pada pembaruan, pengolahan, dan membentuk informasi yang menjadi fakta, yang menjadikan juga pertimbangan yang lebih akurat untuk pemecahan masalah. Nah, analisis data merupakan proses sistematis untuk menginterpretasikan dan mengolah data, kemudian data dibuat kesimpulan. Analisis data juga merupakan tahapan menganalisis data dan yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber. Adapun sumber data penelitian kali ini yaitu dari kuesioner yang telah diisi oleh mahasiswa Universitas Siliwangi yang kemudian dikembangkan dengan metode deskriptif. Nah, saat menganalisis data, kami juga memperhitungkan situasi dan perbedaan individu dalam respon mahasiswa. Nah, kami menyadari bahwa setiap responden memiliki latar belakang dan pengalaman yang unik. Penting untuk mempertimbangkan hal ini juga ketika menafsirkan data. Nah, kemudian melalui metode deskriptif kita dapat memperoleh pemahaman yang jelas dan terperinci tentang pengalaman dan persepsi mahasiswa mengenai transformasi e-commerce ini. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman juga terhadap mahasiswa secara mendalam tentang bagaimana sih transformasi e-commerce ini berdampak pada mahasiswa dan sejauh mana mereka merespon peluang dan tantangan barunya juga. Seperti itu.
Nah, oleh karena itu, hasil analisis data ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dan menjadi landasan yang menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mendukung mahasiswa dalam menjalankan bisnis online di era digital ini. Selain itu, proses pengumpulan data dan analisis data ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan penelitian di bidang tersebut, serta memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Oleh karena itu juga, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diamati, namun juga memberikan landasan bagi langkah-langkah dan kebijakan yang lebih baik untuk membantu mahasiswa menghadapi perubahan yang cepat di era digital ini. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai hasil dan pembahasan yang sudah diperoleh. Baik, seperti apa yang sudah saya katakan tadi, pengumpulan data dilakukan melalui angket berupa kuesioner yang diisi oleh mahasiswa Universitas Siliwangi, di mana adapun hasil yang didapatkan dari sumber pengisian angket Google Form tersebut, terdapat sekitar 32 orang mahasiswa yang mengisi angket Google Form itu. 56,3% diantaranya tertarik untuk memulai berbisnis. Nah, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan mahasiswa untuk memulai bisnis di e-commerce ini cukup besar, yaitu sekitar 56,3% sangat tertarik, 15,6% diantaranya tertarik, dan 25% diantaranya adalah netral untuk memulai bisnis. Dari data tersebut menunjukkan bahwasannya tingkat minat mahasiswa dalam memulai berbisnis dalam e-commerce cukup tinggi, mencapai setengah dari pengisian kuesioner. Aplikasi e-commerce sebagai sarana penunjang bisnis mahasiswa diantaranya ada Shopee, Lazada, Tokopedia. Komparasi antara tiga aplikasi tersebut adalah Shopee ialah aplikasi e-commerce dengan pengguna yang cukup besar di Indonesia di mana dapat membantu untuk capaian pasar yang lebih luas. Lazada memiliki pengguna cukup besar dan berkembang. Namun, tampilan navigasi rumit bagi pemula dan Tokopedia memberikan peluang besar bagi produk-produk lokal dan dengan kerjasamanya dengan aplikasi TikTok, Tokopedia menjadi peluang besar untuk memulai berbisnis bagi mahasiswa. Dari hasil pengisian angket tersebut dapat dibuat kesimpulan mengenai peluang yang umumnya dihadapi mahasiswa dalam berbisnis dalam ranah e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peluang bisnis. Dengan membuka e-commerce adalah membuka peluang untuk mahasiswa mendapatkan tambahan penghasilan. Dengan memulai bisnis kecil dan dengan berbisnis pada e-commerce dapat mencapai jangkauan pasar yang luas. Kemudian yang kedua ada peluang kerja. Sebagian mahasiswa yang mengisi angket berasumsi bahwa dengan adanya e-commerce merupakan sebuah peluang kerja bagi mereka. Peluang kerja seperti menjadi afiliator dapat dilakukan mahasiswa untuk mendapatkan pendapatan mereka. Hasil terkait tantangan disimpulkan yang sering dihadapi oleh mahasiswa, terutama mereka yang baru memulai atau berada pada skala kecil dan menengah. Tiga tantangan utama ini adalah keterbatasan modal, keterampilan dan pengetahuan yang kurang, serta persaingan pasar yang ketat. Yang pertama ada keterbatasan modal. Bisnis dengan modal terbatas mungkin kesulitan dalam melakukan investasi untuk platform e-commerce yang lebih baik, melakukan promosi yang efektif, atau bahkan mempertahankan inventaris yang memadai. Solusi untuk masalah ini bisa dengan memulai dengan mencoba program-program yang disediakan oleh berbagai aplikasi e-commerce seperti program affiliate. Yang kedua, ada keterampilan dan pengetahuan. Memahami keterampilan yang dimiliki dan berpotensi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis, dapat menjadi modal dalam permulaan berbisnis. Pengetahuan terkait semua yang berkaitan dengan e-commerce, seperti halnya peluang dan tantangan, perlu dikuasai oleh para mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada persaingan pasar yang ketat. Bisnis kecil dan menengah sering kali kesulitan bersaing dengan harga, variasi produk, dan kecepatan pengiriman yang ditawarkan oleh perusahaan besar tersebut. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dari program pembekalan yang disediakan aplikasi e-commerce, sebagai contohnya Lazada yang memiliki program Lazada Campus. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan dapat dibuat kesimpulan bahwasannya electronic commerce atau e-commerce adalah aktivitas atau transaksi jual beli apapun yang dilakukan melalui sarana elektronik atau internet. E-commerce merupakan konsep yang cukup berkembang di bidang teknologi informasi. E-commerce merupakan kemajuan teknologi informasi di mana transaksi tidak lagi dilakukan dengan cara tradisional sehingga memaksa pembeli untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan.
Dengan penggunaan e-commerce dapat memperluas jangkauan tingkat pemasaran produk dan menjadikan peluang bagi mahasiswa. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.